Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani yang panjang, ada rahasia yang hanya sedikit hamba memahami. Bahwa ilmu bukan sekadar sesuatu yang dipelajari, tetapi sesuatu yang membangunkan jiwa. Di balik tirai kehidupan, ada cahaya yang menuntun, ada suara halus yang memanggil, dan ada makna yang menunggu untuk disingkap. Disinilah kita akan memasuki dunia para arif. Mereka yang memandang bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang tercerahkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kedalaman makrifat ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan cahaya dengan menekan like, agar lebih banyak jiwa menemukan jalan pulangnya. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman batin. Bab 1. Gerbang 2 Dimensi Pengetahuan. Di awal setiap perjalanan ruhani, para arif selalu mengajak muridnya berhenti sejenak dan mendengarkan bisikan halus yang lahir dari kedalaman jiwa. Mereka berkata bahwa manusia hidup di antara dua dimensi pengetahuan. Satu yang tampak dan mudah dipahami akal, dan satu lagi tersembunyi di balik tirai yang hanya terbuka bagi hati yang jernih. Ilmu lahir mengajarkan langkah, tetapi ilmu batin mengajarkan arah. Tanpa keduanya seseorang berjalan seperti musafir, di gurun, melangkah, tetapi tidak pernah tiba. Para arif tidak memulai perjalanan dengan tergesa-gesa. Mereka memulainya dengan kesadaran bahwa cahaya yang sejati tidak pernah datang kepada hati yang terburu-buru. Ilmu lahir adalah cahaya awal yang memancar seperti fajar. Ia menyingkapkan hukum, batasan, dan adab yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya dan sesamanya. Para ulama menjadikannya pondasi karena ia menjaga seseorang dari jurang ketersesatan yang tidak terlihat. Namun para arif mengingatkan bahwa ilmu lahir hanya menerangi permukaan, sementara kedalaman hati tetap gelap jika tidak disentuh oleh cahaya batin. Banyak orang merasa telah mengenal Allah hanya karena memahami hukum-hukumnya, padahal mereka baru berdiri di gerbang luas tanpa pernah memasuki istana makna. Ilmu batin adalah cahaya sunyi yang tidak dapat dipelajari melalui kata-kata. Ia tidak datang lewat guru yang berbicara, melainkan melalui rahmat Allah yang menyingkapkan tabir secara perlahan. Ketika seseorang mulai merendahkan diri, memurnikan niat, dan melepaskan genggaman ego, maka cahaya batin itu turun, seperti embun malam, tidak terlihat, namun menyejukkan seluruh perjalanan. Para arif mengatakan bahwa ilmu batin tidak menambah informasi, tetapi menghidupkan hati, tidak memperbanyak hafalan, tetapi memperdalam kesadaran. Dan dalam kesadaran itu, seseorang mulai memahami bahwa Allah lebih dekat daripada segala yang selama ini ia kejar. Ketika dua ilmu ini bersatu, seseorang menemukan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian aturan, tetapi perjalanan menuju perjumpaan. Syariat yang dipahami dengan batin menjadi lebih dari sekadar gerakan. Ia berubah menjadi getaran cinta yang menyentuh sisi terdalam jiwa. Pada saat itu seseorang tidak lagi beribadah karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Tidak lagi berjalan karena takut salah, tetapi karena ingin mendekat. Inilah keadaan yang membuat hati ringan meski amalnya banyak, dan membuat seseorang lembut meski ilmunya luas. Dan pada titik inilah para arif membuka rahasia pertama bagi pencari. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang dimulai dari luar, tetapi berakhir di dalam. Kaki melangkah di dunia, tetapi hati berjalan menuju langit. Ilmu lahir menjaga langkah tetap kokoh, sementara ilmu batin menuntun hati menuju makrifat. Siapa yang menyatukan keduanya akan menemukan bahwa setiap detik hidup adalah undangan, setiap hembusan napas adalah petunjuk, dan setiap bisikan hati adalah panggilan lembut dari Sang Pencipta. Inilah gerbang pertama, gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang berani melihat dengan dua mata, mata lahir dan mata ruhani. Bab 2. Cahaya ilmu lahir sebagai penuntun jalan. Ilmu lahir adalah cahaya yang sengaja dihamparkan Allah di permukaan kehidupan agar manusia tidak tersesat dalam kepekatan dunia. Para arif menyebutnya sebagai cahaya terdekat, cahaya yang paling mudah dijangkau oleh akal dan panca indera. Melalui ilmu lahir, seseorang belajar bagaimana menyembah dengan benar, bagaimana menjaga adab, dan bagaimana menata hidup sesuai garis-garis ilahi yang tidak pernah berubah.
Namun para arif juga mengingatkan bahwa meski cahaya ini adalah langkah pertama, ia tetaplah langkah, bukan tujuan. Tanpa pemahaman mendalam, seseorang bisa terjebak mencintai bentuknya, tetapi melupakan ruh yang menjadi alasan di balik setiap perintah. Dalam cahaya ilmu lahir terdapat rambu-rambu yang menjaga manusia dari bahaya yang tidak terlihat. Ia seperti kompas yang menunjukkan arah utara, membuat langkah tetap teratur meski badai datang mengguncang. Seseorang yang memegang ilmu lahir dengan benar tidak akan mudah terombang-ambing oleh hawa nafsu dan tidak akan terperdaya oleh ilusi spiritual yang palsu. Tetapi para arif melihat ada bahaya lain yang lebih halus. Ketika seseorang merasa memiliki ilmu, ia bisa kehilangan rasa butuh kepada Allah. Inilah jurang tersembunyi yang sering membuat pencari jalan berhenti sebelum benar-benar berjalan. Ilmu lahir tidak hanya bicara tentang hukum-hukum yang tertulis, tetapi juga tentang kehadiran Allah dalam disiplin yang dijalankan oleh tubuh. Ketika seseorang berwudu, ia sebenarnya sedang membersihkan batinnya dari debu kealpaan. Ketika ia salat, ia sedang melatih ruhnya untuk tunduk kepada Yang Maha Agung. Para arif mengingatkan, amal tanpa hadirnya hati hanya menghasilkan gerakan, bukan kedekatan. Maka mereka menanamkan sebuah pesan lembut, bahwa syariat adalah jembatan yang harus dilewati dengan penuh sadar, bukan sekadar dihafal. Bagi para arif, ilmu lahir ibarat pakaian yang menjaga kemuliaan seorang hamba. Tanpa pakaian, manusia akan tampak telanjang di hadapan fitnah dunia. Tetapi pakaian tidak akan bermakna jika tubuh yang mengenakannya kosong dari kesadaran. Karena itu mereka mengajarkan pentingnya memadukan adab lahir dan kehalusan batin dalam setiap amalan. Seseorang yang memahami ilmu lahir dengan hati yang jernih akan melihat bahwa setiap hukum bukanlah batasan, melainkan perlindungan. Bukan belenggu, tetapi pegangan yang menguatkan langkah menuju Allah. Di akhir pelajaran tentang ilmu lahir, para arif selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa jalan menuju Allah harus dimulai dengan ketaatan lahir. Karena tanpa ketaatan, jiwa tidak memiliki landasan untuk terbang tinggi. Namun mereka juga membisikkan satu rahasia penting, bahwa ilmu lahir adalah pintu yang harus dijaga, bukan kamar yang harus ditinggali selamanya. Jika seseorang mampu menjaga lahirnya dengan baik, maka Allah akan membukakan jalan menuju batin yang lebih dalam. Dan ketika batin itu tersingkap, barulah seseorang mengerti bahwa setiap gerakan syariat adalah janji pertemuan yang disembunyikan dalam ibadah sehari-hari. Bab 3. Ilmu batin, cahaya sunyi yang menyentuh kedalaman. Ilmu batin adalah rahasia yang tidak pernah diberikan kepada hati yang sibuk dengan dirinya sendiri. Para arif menggambarkannya sebagai cahaya sunyi, cahaya yang tidak berpendar terang, tetapi meresap perlahan ke dalam jiwa yang lembut. Ia tidak datang melalui bacaan, ceramah, atau hafalan, tetapi melalui kejernihan hati yang diciptakan oleh keikhlasan seorang hamba. Ketika seseorang mulai menundukkan egonya, meninggalkan kesombongan halus, serta berdamai dengan kehendak Allah, maka cahaya batin itu turun seperti hembusan angin malam yang tidak terlihat, tetapi terasa. Dan di saat itulah seseorang menyadari bahwa ada dunia lain di dalam dirinya, dunia yang selama ini tertutup oleh kebisingan, pikiran, dan keinginan. Para arif mengatakan bahwa ilmu batin bukanlah tambahan pengetahuan, tetapi penyingkapan. Bukan tentang mengetahui lebih banyak, tetapi tentang melihat lebih jelas. Ia mengajarkan manusia untuk membaca pesan Allah yang tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Saat seseorang diuji, ilmu batin membuatnya melihat rahmat di balik luka. Saat ia diberi nikmat, ilmu batin membuatnya melihat peringatan di balik karunia. Dan ketika ia merasa sendiri, ilmu batin membisikkan bahwa kesendirian yang sejati hanyalah ketika ia melupakan Tuhannya. Inilah kelembutan yang tidak dapat dicapai oleh akal semata. Ia membutuhkan hati yang telah melalui proses penyucian. Hati yang tersentuh ilmu batin tidak menjadi angkuh, tetapi semakin tunduk. Ia tidak merasa lebih suci, justru merasa semakin kecil di hadapan Allah. Karena ilmu batin menunjukkan betapa luasnya rahmatnya dan betapa lemahnya seorang hamba tanpa pertolongannya. Para arif menggambarkan ilmu batin seperti lautan yang dalam. Semakin seseorang menyelam, semakin ia memahami bahwa dirinya hanyalah setitik kecil yang mengapung di permukaan.
Dan dari kesadaran inilah muncul sifat paling mulia, tawadhu yang lahir bukan karena diajarkan, tetapi karena disadari. Ilmu batin juga mengajarkan ketenangan, ketundukan, dan kelembutan dalam memandang hidup. Seorang hamba yang telah disentuh oleh cahaya ini tidak lagi tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tidak mudah marah, dan tidak cepat menilai. Ia melihat bahwa setiap orang sedang berjalan dalam takdirnya masing-masing. Ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mengenal Allah. Maka ia bersabar, ia memaafkan, dan ia memahami. Ketika batin menjadi lapang, dunia tidak lagi terasa menekan, yang terasa hanyalah perjalanan menuju cinta ilahi. Di puncak ilmu batin, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah bukan hanya dalam ritual, tetapi dalam setiap tarikan napas. Ia merasakan bahwa hidup adalah serangkaian penyingkapan, bukan sekadar peristiwa. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah kesadarannya sendiri. Dan ketika kesadaran itu kembali, seseorang melihat bahwa seluruh perjalanan spiritual adalah perjalanan pulang. Pulang kepada ketenangan, pulang kepada pengharapan, pulang kepada Rabb yang selalu menunggu hambanya dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Inilah hakikat ilmu batin. Bukan menjadikan seseorang luar biasa, tetapi menjadikannya kembali menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Bab 4. Harmoni lahir dan batin, dua cahaya yang menjadi satu. Para arif selalu mengingatkan bahwa perjalanan menuju Allah tidak boleh ditempuh dengan satu sayap. Ilmu lahir menjaga langkah agar tetap berada di jalan syariat, sementara ilmu batin menjaga hati agar tetap terarah menuju hakikat. Jika seseorang mengabaikan salah satunya, ia akan seperti burung yang berusaha terbang dengan satu sayap, bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar naik. Karena itu, para arif mengajarkan bahwa kesempurnaan perjalanan tidak terletak pada banyaknya ilmu atau intensitas ibadah, tetapi pada kemampuan menyatukan kekokohan lahir dengan kelembutan batin. Inilah fondasi yang membuat seseorang berjalan dengan mantap, tanpa terseret angin godaan dan ilusi. Ketika ilmu lahir dan batin bersatu, ibadah tidak lagi hanya menjadi gerakan, tetapi menjadi getaran. Seseorang yang sujud tidak sekadar menyentuhkan dahinya ke bumi, tetapi menyentuhkan seluruh batinnya kepada kehadiran Tuhannya. Ia membaca ayat bukan sekadar dengan lidah, tetapi dengan kesadaran yang hidup. Bahkan ketika ia diam, hatinya tetap berzikir tanpa suara. Inilah yang dimaksud para arif ketika mereka berkata, syariat adalah tubuh, hakikat adalah ruh. Jika keduanya bersatu, lahirlah kehidupan spiritual yang sejati. Tanpa ruh, tubuh itu mati. Tanpa tubuh, ruh tidak dapat bergerak. Harmoni ini melahirkan keseimbangan yang halus. Seseorang menjadi tegas tanpa kasar, lembut tanpa lemah, tenang tanpa pasif. Ia memahami bahwa dunia adalah ladang amal, bukan tempat berlabuh. Karena itu ia menjalani hidup dengan ringan, meski tanggung jawabnya berat. Ia tetap berpijak di bumi melalui syariat, tetapi hatinya terbang menuju langit melalui makrifat. Keseimbangan seperti inilah yang membuat pencari tidak tergelincir ke ujung yang berbahaya, tidak menjadi kaku karena lahir semata, dan tidak melayang karena batin semata. Para arif menggambarkan perpaduan ini dengan istilah dua cahaya yang saling melengkapi. Cahaya lahir menampakkan batas-batas yang harus dijaga, sementara cahaya batin menampakkan makna yang harus disadari. Ketika seseorang berjalan hanya dengan cahaya lahir, ia mudah tersandung oleh ego yang merasa paling benar. Ketika ia berjalan hanya dengan cahaya batin, ia mudah tersesat oleh bisikan nafsu yang menyamar sebagai ilham. Tetapi ketika dua cahaya ini menjadi satu, seorang hamba melihat dunia dengan pandangan yang jernih, pandangan yang tidak tertipu oleh bentuk, tetapi juga tidak abai terhadap aturan. Pada akhirnya, harmoni ini membawa seseorang kepada ketenangan yang dalam. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehan lahirnya, dan tidak pula sibuk menceritakan pengalaman batinnya. Ia menjalani ibadah dengan diam, tetapi diamnya penuh makna. Ia mengarungi dunia dengan tenang, tetapi tenangnya penuh kesadaran. Para arif berkata bahwa inilah tanda seseorang telah mulai mengenal Tuhannya. Ketika lahirnya tegak oleh syariat dan batinnya hidup oleh cahaya ilahi yang halus.
Inilah maqam di mana dua cahaya bertemu, cahaya ilmu dan cahaya nurani, menjadi satu jalan menuju kedekatan dengan Allah. Bab 5. Sunyi yang menyingkap. Bahasa halus antara hamba dan Tuhannya. Dalam perjalanan ruhani, para arif sering menekankan bahwa tidak ada yang lebih jujur dari sunyi. Di dalam sunyi itulah seseorang mulai mendengar dirinya sendiri, bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran yang terjaga. Sunyi adalah cermin yang memantulkan keadaan hati apa adanya, tanpa hiasan, tanpa alasan. Ketika seseorang berani masuk ke dalam sunyi, ia mulai melihat betapa banyak bisikan yang selama ini mengaburkan hubungannya dengan Allah. Keinginan untuk dipuji, ketakutan tidak dihargai, kegelisahan menghadapi dunia. Sunyi membongkar semuanya agar seorang hamba dapat kembali berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati yang bersih dan terbuka. Dalam sunyi yang diterangi zikir, hati perlahan menjadi lembut. Tidak lagi keras seperti batu yang terhempas dunia, melainkan lentur seperti tanah subur yang siap menumbuhkan kebaikan. Para arif mengajarkan bahwa hati yang lembut lebih mudah merasakan tuntunan ilahi. Terkadang hanya dengan satu hembusan makrifat yang halus, seluruh kegelisahan luluh. Terkadang hanya dengan satu ingatan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher, seluruh beban menjadi ringan. Sunyi bukanlah ketiadaan, melainkan ruang di mana cahaya ilahi dapat turun tanpa halangan. Namun sunyi juga menguji keteguhan seorang hamba. Di dalamnya, ia belajar membedakan mana suara nafsu yang menyeru kepada kesenangan semata, dan mana suara halus yang membimbingnya kepada kebenaran. Latihan ini tidak mudah, sebab bisikan nafsu sering terdengar lebih keras, lebih jelas, dan lebih mendesak. Sedangkan ilham kebenaran turun dengan cara yang lembut, seperti embun yang jatuh di pagi hari. Hanya hati yang terlatih dalam sunyi yang mampu menangkapnya. Karena itu, para arif menasihati agar seseorang tidak lari dari sunyi, tetapi memeluknya dengan kesadaran. Ketika seorang hamba mulai terbiasa hidup dalam sunyi, ia tidak lagi merasa kesepian. Sunyi justru menjadi sahabat yang jujur, yang menuntunnya untuk selalu kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Ia berbicara sedikit, tetapi setiap kata membawa keteduhan. Ia bergerak perlahan, tetapi setiap langkah memiliki tujuan. Ia hidup di tengah keramaian dunia, namun hatinya selalu berada dalam ruang sunyi yang dijaga oleh zikir. Inilah keadaan yang disebut para arif sebagai uzlah di tengah manusia. Menyendiri tanpa menjauh, hadir tanpa larut. Pada akhirnya, sunyi membuka pintu makrifat yang tidak dapat dibuka oleh suara manapun. Di dalam sunyi, seorang hamba memahami bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah hati yang dipenuhi kebisingan. Ketika kebisingan itu mereda, ketika hati kembali jernih, seseorang akan merasakan kedekatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kedekatan yang tidak memerlukan bukti, tidak memerlukan alasan, cukup dirasakan, cukup dihidupi. Inilah bahasa halus antara hamba dan Tuhannya, bahasa yang hanya dapat dipahami oleh hati yang berserah dan jiwa yang lapang. Bab 6. Cahaya di balik musibah. Rahasia yang hanya terlihat oleh hati yang tersadar. Dalam perjalanan hidup, setiap musibah seringkali datang sebagai tamu tak diundang yang membawa guncangan bagi hati. Namun para arif mengajarkan bahwa tidak ada yang datang tanpa izin dan tidak ada yang terjadi tanpa hikmah yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Musibah dalam pandangan lahir memang terlihat sebagai pukulan, tetapi dalam pandangan batin, ia adalah undangan halus dari Allah agar seseorang kembali mendekat, kembali melihat jati dirinya, kembali menyadari bahwa semua sandaran selainnya adalah rapuh. Di balik setiap kejadian ada pesan lembut yang menunggu untuk dipahami. Ketika seseorang mampu menahan diri dari keluh kesah yang tergesa, ia mulai menemukan keheningan yang berbeda. Keheningan itu tidak meniadakan rasa sakit, tetapi mengubah cara memandangnya. Para arif berkata, musibah adalah cahaya yang disamarkan. Dan benar, ketika kesabaran mulai tumbuh, ketika hati tidak lagi memberontak, cahaya itu perlahan tampak. Seseorang mendapati bahwa musibah justru mengangkat tirai yang selama ini menutup pandangannya. Tirai kesombongan, tirai keakuan, tirai keterlenaan. Dengan tirai itu tersingkap, ia mulai melihat hakikat hidup secara lebih jernih. Namun tidak semua orang mampu membaca pesan batin dari sebuah ujian.
Sebagian melihatnya sebagai kebetulan, sebagian menganggapnya sebagai hukuman, sebagian lagi tenggelam dalam rasa marah. Padahal para arif mengingatkan bahwa musibah bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menuntun. Ujian adalah jalan rahasia agar hati kembali melekat kepada Allah lebih kuat daripada sebelumnya. Semakin berat ujian, semakin besar peluang seseorang untuk naik ke derajat yang lebih tinggi, asalkan ia mampu melihat dengan mata batinnya, bukan hanya dengan mata lahirnya. Ketika kesadaran itu muncul, seseorang mulai memahami bahwa musibah bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang ditemukan. Ia mungkin kehilangan harta, tetapi menemukan ketenangan. Ia mungkin kehilangan rencana, tetapi menemukan takdir yang lebih baik. Ia mungkin kehilangan seseorang, tetapi menemukan dirinya sendiri. Dan di antara semua kehilangan itu, ia menemukan bahwa Allah selalu bersama hamba yang sabar, bahkan di saat manusia lain menjauh. Kehadiran ilahi yang demikian dekat seringkali baru terasa ketika dunia menjauhkan dirinya. Pada akhirnya, bagi para arif, musibah adalah pintu yang mengantar seseorang menuju kedewasaan ruhani. Setelah melewatinya, hati menjadi lebih lembut, pandangan menjadi lebih tajam, dan langkah menjadi lebih mantap. Seseorang tidak lagi takut pada kehilangan, sebab ia tahu bahwa yang sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak lagi resah pada perubahan, sebab ia memahami bahwa setiap kejadian membawa tuntunan, dan dalam keteguhan itu, ia merasakan ketentraman yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Ketentraman karena memahami bahwa setiap musibah adalah panggilan pulang kepada Allah. Bab 7. Mengenal diri. Jalan tersembunyi menuju pengenalan Tuhan. Para arif selalu mengulang satu pelajaran penting yang sering dianggap sederhana, namun sesungguhnya paling sulit diwujudkan. Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan puitis, tetapi sebuah kode ruhani yang hanya dapat terbuka bagi hati yang berani menelusuri kedalaman jiwanya sendiri. Sebab mengenal diri bukanlah memahami nama, pekerjaan, atau masa lalu, melainkan menyadari bahwa di balik tubuh, emosi, dan lintasan pikiran itu, ada secercah cahaya kesadaran yang berasal dari Allah. Cahaya itulah yang menjadi saksi bagi seluruh perjalanan hidup seseorang. Dan jika ia mampu melihatnya, ia akan memahami betapa dekatnya Tuhan dengan dirinya. Namun perjalanan mengenal diri bukanlah perjalanan yang mulus. Ia dimulai dengan keberanian untuk menghadapi bayangan-bayangan dalam diri. Amarah yang belum terobati, luka lama yang belum sembuh, keinginan yang belum teratur, dan kebiasaan yang mengikat. Seseorang terkadang mengira bahwa ia sudah mengenal dirinya, padahal yang ia kenal hanyalah topeng-topeng yang ia pakai di hadapan dunia. Para arif mengingatkan bahwa selama seseorang masih sibuk membela ego, ia tidak akan pernah melihat hakikat dirinya. Hanya ketika seseorang meruntuhkan benteng keakuan, itulah ia mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Ketika seseorang mulai mengenali kelemahan-kelemahan dirinya, disitulah pintu makrifat terbuka. Sebab Allah menciptakan manusia dengan kelemahan bukan untuk menjatuhkannya, melainkan agar ia sadar bahwa ia tidak mampu berdiri sendiri. Kesadaran inilah yang membuat seorang hamba menjadi lembut, rendah hati, dan senantiasa bersandar kepada Tuhannya. Para arif berkata bahwa kelemahan adalah tangga menuju kekuatan, karena dari sanalah seseorang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah, dan seorang hamba hanya menjadi kuat ketika ia kembali kepadanya. Ketika seseorang semakin mendalam mengenal dirinya, ia mulai melihat bahwa ada dua bagian dalam dirinya. Bagian yang terus berubah dan bagian yang tidak pernah berubah. Emosi berubah, keinginan berubah, keadaan hidup berubah, tetapi ada sesuatu yang tetap. Kesadaran yang mengamati semuanya. Kesadaran inilah yang sering disebut para arif sebagai nur, cahaya halus yang menjadi tanda bahwa manusia membawa amanah ilahi dalam dirinya. Saat seseorang mampu mengamati perubahan-perubahan hidup tanpa terseret oleh gejolaknya, saat itu ia mulai hidup dengan kesadaran batin, bukan sekadar reaksi lahiriah. Pada akhirnya, mengenal diri adalah awal dari perjalanan besar menuju Allah. Bukan karena diri itu Tuhan, tetapi karena Allah menitipkan tanda-tanda kebesarannya ke dalam jiwa manusia. Ketika seseorang memahami dirinya sebagai hamba, ia akan mengenal Tuhannya sebagai pemilik segala sesuatu.
Ketika ia memahami dirinya sebagai makhluk yang terbatas, ia mengenal Allah sebagai yang maha sempurna. Dan ketika ia memahami bahwa hidupnya hanyalah perjalanan pulang, ia akan menjalani setiap langkah dengan hati yang lebih tenang, lebih tunduk, dan lebih dekat kepada cinta ilahi. Bab 8. Rahasia ketundukan. Saat hati membiarkan Allah yang mengatur. Ketundukan bukanlah kelemahan, sebagaimana sering disalahpahami oleh hati yang belum matang. Para arif berkata bahwa ketundukan adalah keadaan ketika seorang hamba tidak lagi melawan aliran takdir, namun bukan pula pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah kesadaran halus bahwa di balik setiap gerak terdapat kehendak Allah yang selalu lebih bijaksana daripada keinginan manusia. Dalam ketundukan itulah seseorang mulai merasakan betapa ringan hidup ketika ia tidak lagi memaksa dunia mengikuti keinginannya, tetapi mulai mengizinkan dirinya mengikuti kehendak Tuhannya. Ketika hati mencapai keadaan ini, ia menemukan kedamaian yang tidak dapat diberi nama, namun dapat dirasakan sebagai kesejukan yang menetap. Namun perjalanan menuju ketundukan bukan dimulai dari kepasrahan, tetapi dari perlawanan. Setiap manusia pernah melawan takdir dalam diam, menolak keadaan, kecewa pada hasil, marah kepada kehidupan, atau menginginkan sesuatu terjadi dengan cepat, padahal Allah menundanya demi kebaikan. Para arif mengingatkan bahwa seluruh kegelisahan itu muncul karena hati masih ingin mengatur apa yang bukan haknya. Ketika seseorang mulai mengamati bahwa sumber lelahnya bukan pada keadaan, tetapi pada keinginannya yang tak sejalan dengan tuntunan ilahi, disitulah ia mulai belajar meletakkan egonya. Ketika ego diletakkan, ketundukan tumbuh. Saat ketundukan muncul, seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi gelisah ketika rencana berubah, sebab ia tahu ada rencana yang lebih besar dari rencananya sendiri. Ia tidak lagi kecewa ketika sesuatu terlepas dari genggamannya, sebab ia yakin Allah tidak mengambil apapun tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, meski ia belum melihatnya saat itu juga. Para arif mengatakan bahwa ketundukan adalah cahaya yang mengubah cara seseorang memandang hidup. Dari melihat kejadian sebagai masalah, menjadi melihatnya sebagai amanah. Dari melihat hidup sebagai medan pertarungan, menjadi melihatnya sebagai perjalanan pulang. Ketundukan tidak membuat seseorang pasif. Justru sebaliknya, ketundukan memberi seseorang tenaga batin yang jauh lebih besar daripada ambisi. Dengan hati yang tunduk, ia bergerak bukan karena ingin diakui, tetapi karena ingin memenuhi peran yang Allah berikan kepadanya. Ia bekerja dengan lebih jernih, berjuang dengan lebih tenang, dan menerima hasil dengan lebih lapang. Inilah mengapa para arif hidup dengan langkah yang mantap. Mereka tidak tergesa, tidak panik, dan tidak risau. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah menjalankan amanah, sementara hasilnya selalu dalam genggaman Allah. Dan pada akhirnya, ketundukan adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Sebab tidak ada yang lebih menunjukkan cinta selain kesiapan untuk percaya penuh kepada kehendak Allah, meskipun akal tidak selalu memahaminya. Ketundukan menjadikan hati lembut, menjadikan jiwa ringan, dan menjadikan hidup terasa lebih dekat dengan makna yang sebenarnya. Ketika seseorang mencapai ketundukan ini, ia tidak hanya berjalan di atas bumi, ia berjalan dengan cahaya di dalam dadanya. Cahaya yang membimbingnya melintasi gelapnya dunia, menuju perjumpaan yang abadi dengan Sang Pemilik segala urusan. Bab 9. Ketajaman mata hati. Melihat dengan cahaya, bukan dengan pandangan. Para arif mengatakan bahwa mata lahir hanya dapat melihat bentuk, tetapi mata hati mampu melihat maksud. Inilah yang membedakan orang yang hidup hanya di permukaan dengan mereka yang hidup dalam kedalaman makrifat. Mata lahir melihat kejadian sebagai rangkaian peristiwa, sementara mata hati melihatnya sebagai pesan dari Allah. Mata lahir menangkap apa yang tampak, sedangkan mata hati menangkap apa yang tersembunyi. Ketika seseorang mulai menggunakan mata hatinya, ia tidak lagi terjebak pada apa yang dunia suguhkan, tetapi mampu membaca hikmah yang tersimpan di balik setiap pergerakan takdir. Di titik ini, seseorang tidak lagi hidup dalam kebingungan, tetapi dalam kesadaran yang terarah. Namun ketajaman mata hati tidak muncul secara tiba-tiba.
Ia lahir dari latihan panjang untuk membersihkan batin dari kabut yang menutupinya. Kabut amarah, kabut prasangka, kabut iri, dan kabut keterikatan. Selama kabut itu masih menempel, seseorang hanya dapat melihat sebagian kecil dari kenyataan. Ia menyangka dirinya mengerti, padahal ia hanya menafsirkan dunia melalui luka-luka dan keinginannya sendiri. Para arif menasihati bahwa untuk melihat dengan benar, seseorang harus terlebih dahulu menenangkan hatinya. Hati yang tenang adalah cermin, hati yang gelisah adalah air yang keruh. Dan bagaimana mungkin seseorang melihat pantulan kebenaran pada air yang terus bergolak? Ketika hati semakin jernih, seseorang mulai mampu membedakan mana lintasan pikiran yang berasal dari nafsu dan mana ilham halus yang berasal dari Allah. Perbedaan ini sangat penting dalam perjalanan ruhani, karena manusia sering tertipu oleh bisikan yang membungkus dirinya dengan kebaikan palsu. Mata hati yang tajam akan mengenali getaran setiap lintasan. Mana yang membawa ketenangan, mana yang membawa kegelisahan, mana yang mendekatkan kepada Allah, mana yang menjauhkan. Para arif mengatakan bahwa setiap kebenaran selalu membawa kedamaian, sekalipun sulit, dan setiap kebatilan selalu membawa kegelisahan, sekalipun tampak indah. Ini adalah hukum halus yang hanya dipahami oleh hati yang terjaga. Dengan ketajaman mata hati, seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Ia tidak hanya melihat apa yang terjadi padanya, tetapi juga melihat bagaimana Allah sedang membentuk dirinya melalui setiap kejadian. Ia memahami bahwa kebetulan hanyalah nama lain dari takdir yang belum terbaca. Ia menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap rezeki, dan setiap ujian adalah bagian dari pelajaran besar yang dirancang untuk memperhalus jiwa. Kesadaran ini membuat seseorang tidak mudah panik, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah terguncang. Ia hidup dengan langkah yang lebih matang karena ia membaca hidup dengan cahaya, bukan dengan sangkaan. Pada akhirnya, ketajaman mata hati mengantar seseorang pada kematangan spiritual yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Ia melihat dunia apa adanya, tanpa tertipu oleh gemerlap dan tanpa terperangkap oleh kesedihan. Ia mampu menghadapi apapun dengan hati yang lapang, sebab ia tahu bahwa di balik segala sesuatu, ada tangan Allah yang mengatur dengan penuh kasih. Ketika mata hati seseorang telah terbuka, dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan tempat untuk mengenal Allah dengan lebih mendalam. Dan di titik inilah seseorang berjalan, bukan dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan yang menyala lembut di dalam dirinya. Bab 10, kembali ke asal. Ketika hati menemukan rumahnya di hadapan Allah. Para arif selalu mengatakan bahwa seluruh perjalanan hidup manusia pada akhirnya hanyalah perjalanan pulang. Pulang bukan kepada tempat, bukan kepada masa lalu, tetapi kepada keadaan hati yang pernah dekat dengan Allah sebelum dunia menyentuhnya. Di tingkat paling dalam, setiap manusia merindukan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Ketenangan yang tidak ia temukan di harta, kebahagiaan yang tidak ia temukan di pujian, dan kelapangan yang tidak ia temukan di pencapaian. Kerinduan itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa hati masih mengingat asalnya. Dan ketika seseorang mulai mencari dari mana kerinduan itu muncul, ia akan mendapati bahwa seluruh pencariannya bermuara pada satu titik, Allah. Namun perjalanan untuk kembali tidak selalu mudah. Manusia sering tersesat oleh keinginan-keinginan yang sementara, oleh ambisi yang memabukkan, oleh luka yang belum sembuh, dan oleh dunia yang terus memanggil dengan suaranya yang menggoda. Di tengah hiruk pikuk, itulah para arif hadir memberikan petunjuk, bahwa jalan pulang tidak dimulai dari langkah kaki, tetapi dari langkah hati. Hati harus terlebih dahulu disucikan dari hal-hal yang menghalanginya melihat cahaya ilahi. Ketika hati mulai tenang, setitik cahaya akan muncul, dan cahaya itu cukup untuk menuntun seseorang kembali ke arah yang benar. Seiring hati semakin dekat kepada Allah, seseorang mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, tetapi di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi berlari mengejar dunia, tetapi membiarkan dunia datang sesuai kehendak Tuhannya. Para arif mengatakan bahwa ketika hati telah mengenal Tuhannya, dunia tidak lagi menguasainya, bahkan ketika dunia berada dalam genggamannya. Inilah tanda bahwa seseorang mulai pulang.
Ia tidak lagi digerakkan oleh apa yang fana, tetapi dituntun oleh apa yang kekal. Setiap helaan nafasnya terasa lebih bermakna, setiap langkahnya terasa lebih terarah. Ketika seseorang benar-benar kembali kepada Allah, hatinya menjadi rumah bagi kedamaian yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Ia tidak lagi takut pada kehilangan, sebab ia tahu bahwa yang sejati tidak pernah hilang. Ia tidak lagi terbebani oleh masa depan, sebab ia percaya bahwa Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik. Ia tidak lagi gelisah pada masa lalu, sebab ia memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari pendidikan ilahi. Para arif menggambarkan keadaan ini sebagai tenang dalam genggamannya. Ketenangan yang membuat seseorang hidup di bumi, namun hatinya berada di sisi Allah setiap saat. Dan pada akhirnya, perjalanan pulang ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang kembali menjadi hamba. Hamba yang lembut, hamba yang sadar, hamba yang rindu, dan hamba yang tahu bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, seluruh hidupnya menjadi ibadah meski tanpa ia sadari. Seluruh langkahnya menjadi zikir meski tanpa ia lafalkan. Ia hidup dengan cahaya yang menuntunnya, dan ia meninggalkan dunia ini juga dengan cahaya yang sama. Inilah tujuan tertinggi dari ilmu batin, membawa seseorang kembali ke asalnya, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada kedamaian yang abadi. Setelah kita berjalan bersama menembus tabir demi tabir, mungkin kini Anda mulai merasakan bahwa yang kita cari selama ini bukanlah jawaban di luar sana, tetapi keheningan yang sudah lama memanggil dari dalam diri. Perjalanan kembali kepada Allah adalah perjalanan kembali kepada kedalaman hati sendiri. Jika narasi ini menyentuh ruang batin Anda, tetaplah bersama kami dalam kajian berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahayanya. Sampai bertemu di perjalanan makrifat berikutnya. Semoga setiap langkah kita selalu dituntun oleh cahaya kasih ilahi.